Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita selalu memohon kepada Allah, menyesali dosa-dosa yang kita lakukan, diiringi dengan taubat dan nasuhan, dan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjauhi segala maksiat dan mungkarat, mensyukuri atas segala karunia-Nya, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaatul rahimani wa rahimakumullah. Tiada terasa Allah begitu berikan banyak nikmat kepada kita yang beristimewa, nikmat keimanan, nikmat hidayah, nikmat umur, nikmat waktu, dan nikmat hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang paling dimuliakan Allah dalam sepekan. Maka beruntunglah kaum muslimin yang memuliakan hari Jumat dengan menunjukkan sunnah-sunnah dari Muhammad SAW, baca surah Kahfi, mandi wajib, memakai pakaian terbaik, memakai wangi-wangian, memotong kuku dan sebagainya. Ini bagian dari sunnah salat yang dianggap ringan kaum muslimin pada pahala Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di istilah Jumat, orang yang pertama hadir, Allah berikan upah pahala yang berlipat ganda, seolah-olah kurban seekor unta. Yang paling terakhir adalah sebutir telur. Kemudian kalau hati sudah menyebar, para malaikat mencatat keutamaan Jumat, menutup buku semua para malaikat bersama kaum muslimin. Maka sangat beruntunglah orang yang selalu hatinya mengutamakan seruan Allah. Di dalam hidup ini utamakan amalan wajib dan nomor 2 amalan sunnah. Berapa banyak kaum muslimin tidak sadar meremehkan amalan wajib. Kita melihat hari-harian, mungkin di lingkungan keluarga, berapa banyak kaum muslimin muslimat yang tidak berwudu dalam sehari ibadah. Kalau sudah tidak berwudu, pasti akan mendatangkan dosa yang lebih besar, tidak mendirikan sholat. Dan akan kehilangan keutamaan-keutamaan untuk persiapan masuk kubur, padahal masyal dan sirat. Karena dasar sekali dalam keutamaan wudu, sholat dan sebagainya. Begitu juga sebagian kaum muslimin, berapa banyak kosong catatan daripada sholat berjamaah. Dia dicatat hanya sholat sendirian di rumah. Orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid laki banyak kehilangan pahala yang dibutuhkan di alam barzakh dan pada masyarakat. Orang yang tidak ke masjid kehilangan pahala setiap langkah. Dalam satu keterangan hadis Rasulullah, setiap langkah itu bisa dihitung antara langit dan bumi setiap derajatnya. Dan akan kehilangan sholat berjamaah. Alangkah mulianya Allah berikan kabar gembira sholat. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia akan seolah-olah mendapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Banyak yang cuek dengan keutamaan ini. Maka yang mengancam manusia dunia dan akhirat adalah dosa. Allah akhir zaman dosa manusia sudah mulai kes.
Setiap terjadi gempa, pasti sebelumnya ada maksiat di lingkungan itu. Di masa para sahabat, kalau ada gempa, langsung para khalifah berteriak, kalian ada melakukan pelanggaran apa? Tidak. Kalau kita mau jujur, maksiat di negara kita ini cuma Allah saja saya salah. Di masa Nabi Lut, kaumnya hanya satu kesalahan, hubungan satu jenis. Sekarang di masa kita ini istighfar kepada Allah, masih Allah selamatkan semua maksiat kaum yang dibenarkan Allah, ada yang jadikan monyet dan sebagainya, karena kemaksiatan mereka sudah lengkap di negara kita ini. Maka berbanyak istighfar, mendoakan para pemimpin kita bukan hidayah. Karena dalam Islam, sejahat-jahat pemimpin tidak boleh diriba, tidak boleh dicaci maki. Ingat masa penguasa yang paling kejam Hajjaj bin Yusuf. Di situ ada ulama besar Imam Al-Basri. Kemudian ada Ibnu Umar. Tapi Ibnu Umar bermakmum di belakang Hajjaj. Tidak melakukan demo. Demo itu bukan syariat. Tapi itu adalah yang melakukannya kaum Khawarij. Mendemo pemimpin, mendemo penguasa, kalau kita tarik dosanya seperti mendemo Rasulullah. Memaki-makinya, menghujat, memfitnah. Nabi Musa alaihissalam, Allah perintahkan kepada Firaun bukan bunuh, bukan demo, aja dakwakan tauhid dengan pertahanan lembut. Ini praktis. Bahkan ini sunnah, masya Allah, ini masih jadi bahas. Kalau penguasa yang resmi, masih dia sholat, dipukul punggungmu, dia berkata jangan melawan. Pesan Nabi. Nah, karena kalau melawan seperti melawan Rasul. Maka kalau ada penguasa yang zalim sama, pesan Nabi, minta hakmu pada Allah. Jangan mencaci. Karena sejahat-jahatnya penguasa, kalau dicaci, dihina, diriba, Allah Maha Kuasa pasti Allah adil di akhirat. Setiap riba Allah kirimkan pahala yang riba kepada digibai, dan dosa yang digiba Allah kirim kepada yang menggiba. Dakwah Nabi kepada Abu Jahal Lahab, dakwah tauhid itu dakwah kecuali yang sudah bertakwa. Kaum muslimin sedang rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita bersegera wassalih. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan beramal saleh, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya. At-Taghabun ayat 9. Amal saleh dasarnya cuma dua, qala Allah, qala Rasul. Dan akhir ayat kita ini tolong diikhlaskan semua amal saleh. Murnikan kepada Allah, jangan ada dua niat. Berapa banyak orang beramal membantu dasarnya karena kasihan, pahalanya kosong. Berapa banyak menghadiri undangan karena menimbang perasaan, bukan karena Allah. Orang banyak kita bisa undangan karena Allah. Ada maksiat, jangan datang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca hadis sampai pernah pingsan, saking takutnya salawat tentang niat. Di mana hadis itu lebih kurang maknanya di akhirat. Pertama sekali yang dinyalakan api neraka kepada qari, kepada alim dan syuhada. Kenapa? Orang yang alim ini secara zahir masya Allah sering jadi khatib, sering jadi imam, sering jadi muadzin, penyuluh dakwah. Tapi begitu di hadapan Allah dia kamu dusta. Kamu pengen dipuji orang supaya alim, supaya popularitas. Ini hati-hati nikmat yang ini. Karena nikmat bisa hati, bisa imam, bisa dakwah di nikmat Allah. Bahkan dakwah itu tidak ada caci maki dan hujat. Maka berhati-hatilah orang yang sudah berpotensi seperti ini, yang sehingga mau pingsan padahal dia bisa. Yang berikut seorang qari, hafal Quran, mengajarkan Quran, tapi dia dapat nama dusta. Kamu menghafal, membaca Quran supaya dipuji manusia. Begitu juga orang syahid,
Tidak pada kamu dusta, kamu perang supaya dikatakan pahlawan, pemberani. Maka banyak-banyaklah minta sama Allah, ya Allah, jelaskan aku beramal ya Allah. Apalagi orang yang rajin bersedekah, jutaan, ratusan juta, miliaran, tujuannya suara, popularitas, disanjung. Nanti dia dapat apa pendusta, maka mulai pingsan berkali-kali. Ini yang membuat nangis para sahabat. Maka dalam hidup ini, innal hasanat yudhilal sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk, ayat 114. Kebaikan pertama, hati. Sekarang kita di rumah Allah, dengarkan hati Jumat. Kadang-kadang hatinya ada di luar Jumat, Allah tahu. Maka pertama sekali Allah melihat hati kita di dunia ini menjadikan. Berapa banyak yang berwajah tampan senyum, tapi di hatinya ada rasa hasad dan iri dan dengki. Ini hapus. Berapa banyak yang mempunyai mata pandangan baik, padahal yang mata pandangan buruk terhadap orang tuanya sekarang. Bertaubat sama Allah. Kemudian nanti di hadapan Allah akan digolongkan pendusta, orang yang beramal tidak sesuai dengan hukum Allah. Sekarang cukup banyak yang berbagi. Hari besar Islam dalam sepekan cuma satu Jumatan. Mau ditandingin tidak ada sebenarnya. Dalam setahun hari besar Islam cuma dua, Idul Adha dan Idul Fitri. Selain itu tidak ada. Mau tandingin, mau hemat ilmu saya tidak ada ketemu. Sekarang banyak menandingi hukum syariat ini. Lau taraktum sunnati ladalakum. Jika kamu meninggal sunnahku, kamu sesat. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yakum bima anzalallah fa huwa kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan syariat Allah kafir. Di surah An-Nahl ayat 56. Tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Demi Allah, pasti kamu akan ditanya apa yang kamu buat. Tidak terasa. Aturan Allah, makan, minum, baca bismillah dengan tangan kanan. Berapa banyak kaum muslimin bukan dengan tangan kirinya. Catatan malaikat semua. Taubat semua. Paling bahaya, makan tidak baca bismillah, menggunakan tangan kiri, datang malaikat maut. Surga atau neraka sangat potensi bagaimana keadaan mati. Ini dianggap biasa. Tantangan untuk menjaga keimanan. Belum lagi menganggap hanya musik. Musik di masa Nabi ada, tapi sangat hina di masa Nabi. Bahkan di mata Abu Jahal, kalau ada wanita yang bermusik, jatuh nilainya pada musuh Allah. Sekarang musik dimuliakan di pesta pernikahan. Mati setelah musik, menduka hukum Allah. Rata-rata gempa datang diiringi dengan zina dan musik dan tomat. Karena pesan Nabi, umatku nanti satu saat akan dibenamkan dalam bumi karena mengamalkan zina, khamar dan musik. Dan tidak para wanita dibuat nyanyi-nyanyian. Ini yang cepat mengundang azab Allah. Kaum muslimin berbahagia, marilah kita meraih amalan-amalan yang wajib, terutama di rumah. Kalau yang masih punya orang, bagaimana Wais Al-Qarni, amalannya sedikit, tapi serius mengurus ibu kandungnya, bahkan digendongnya pergi haji, tapi dikenal di seluruh langit. Siapa yang minta doa padanya dikabulkan Allah. Kisah Juraij, seorang alim sholat di musallanya. Ibunya datang, ternyata pintu digembok dari dalam. Juraij ragu, apakah saya teruskan sholat saya atau panggilan ibu? Ternyata salatnya ibunya pulang. Singkat cerita sampai ketiga kali ibunya bertamu, tetap Juraij sedang sholat. Kesal ibunya. Karena kesal, ya Allah, permalukan anakku dengan pelacur. Allah ijabah. Allah datangkan seorang pelacur teriak-teriak, saya diperkosa, dijinahi Juraij. Ramai-ramai masyarakat merobohkan rumahnya karena terlambat melayani ibunya sedang sholat sunnah.
Bagaimana dengan sekarang sedang main HP? Dipanggil ibu, sebentar mas, sebentar mas, sebentar mas. Mengutamakan kerja, mengutamakan teman. Sebentar mas, sebentar mas. Orang tua kandung dibikin cara pembantu. Hati-hati. Padahal posisinya itu tinggi sekali pahala untuk orang tua. Mau dia gila, sehat, sempurna, urus titipan Allah. Sebagai terakhir bagi kita, di masa Hasan al-Basri ada seorang muridnya. Wahai Syekh, saya sudah berbuat maksimal kepada ibu sampai dia buang hajat saya tampung dengan tangan. Apakah sudah bisa balas kebaikannya? Belum. Karena kamu mengurus ibumu karena kewajiban dan mengharap cepat mati. Hasan pasti menjawab. Sedangkan ibu mengurusmu, pengen kamu hidup sehat. Bagaimana seorang anak tidak mau sholat, tidak mau berwudu? Allah. Maka mari kita renungi itu ini. Banyak orang yang zaman membunuh orang tuanya. Jangan-jangan dulu tidak mau balas tahu sama orang tua kandung. Allah kirimkan sunnah dan tidak boleh berharap. Semoga dengan kualitas ini, mari kita utamakan amalan sederhana paling saja. Berbuat baik semaksimal paling kandung. Sedangkan di masa Nabi ada yang tidak dikasih perang, jangan ikut perang, urus orang tua. Yang sibuk urus silakan, tapi jangan lalaikan orang tua dia. Fa'tabiru ya Rasul, la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu usikum bittaqullahi wa taqullaha 'ala ta'atihi kulli waqtin la'allakum turhamun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa jannatan barakatan fil ghadabatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awil 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-ghina. Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u man tasha min al-khair. Rabbi ja'al hadha balana min awwal wa man amana bil akhir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma ighfir lana dhunubana innaka rabbanaa saghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa